Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tekstusias, kembali lagi bersama saya, Trininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang piutang usaha atau piutang dagang. Sebenarnya piutang usaha atau piutang dagang itu sama ya. Hanya beda istilah saja. Memang ada beberapa perusahaan yang suka pakai istilah piutang usaha, ada perusahaan yang suka pakai istilah piutang dagang. Tapi itu semua sama. Piutang usaha ataupun piutang dagang itu biasanya terjadi karena kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan ada lagi piutang, yaitu piutang lain-lain, yaitu piutang yang terjadi karena transaksi yang dilakukan perusahaan di luar kegiatan utama perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari piutang? Nah, piutang merupakan suatu hak yang dimiliki oleh perusahaan untuk menagihkan pembayaran kepada suatu pihak tertentu yang sebelumnya telah melakukan transaksi dengan perusahaan, yaitu perusahaan sudah menyerahkan barang atau jasa ke pihak tersebut, tetapi pihak tersebut belum menyerahkan pembayaran atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Nah, idealnya piutang itu seharusnya dapat tertagih semuanya, tapi pasti ada kalanya piutang itu tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Nah, ada beberapa kondisi ya yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menagih piutang ke pihak tersebut. Yang pertama bisa karena pihak tersebut mengalami kebangkrutan. Ya, sehingga perusahaan tidak dapat menagihkan. Kemudian ada kondisi lainnya yaitu jika pihak tersebut itu tidak dapat dilacak keberadaannya sehingga perusahaan tidak dapat menagihkan juga. Nah, piutang itu biasanya diakui pada saat terjadinya transaksi penyerahan barang atau jasa yang tidak disertai dengan pembayaran. Nah, piutang itu biasanya diukur sebesar nilai bersih dari harga jual barang atau jasa tersebut. Jadi kalau misalnya dari harga jual barang atau jasa secara bruto itu terdapat diskon, kemudian terdapat ongkos kirim atau mungkin terdapat retur ya. Jika ada barang yang rusak atau cacat, maka itu harus dikurangkan sehingga menghasilkan nilai bersihnya. Nah, piutang itu disajikan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aset, ya. Kemudian untuk mencatat transaksi yang menyebabkan piutang usaha ataupun piutang dagang atau piutang lain-lain, maka biasanya dicatat pada jurnal umum di sisi debit. Tapi kalau misalnya piutang itu berkurang, maka pencatatan pada jurnal akan terjadi atau dicatat pada sisi kredit. Ah, kalau misalnya ada piutang yang sekiranya tidak dapat ditagihkan oleh perusahaan, maka perusahaan biasanya akan membuat atau menyisihkan piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, untuk penyisihan atau penghapusan ya piutang yang tidak benar-benar tidak dapat tertagih itu ada dua metode. Yang metode pertama yaitu metode direct write-off atau metode penghapusan langsung di mana perusahaan akan langsung menghapuskan piutang yang tidak dapat tertagih itu sesuai dengan nominalnya dan dibebankan ke beban penyisihan piutang tidak dapat tertagih. Jadi kalau misalnya perusahaan dapat kabar tidak ada piutang yang tidak dapat ditagihkan, maka langsung dihapuskan sesuai dengan nilai nominal yang tidak dapat tertagihkan tersebut. Beda dengan yang metode allowance atau metode penyisihan. Jadi, setiap periode perusahaan akan menyisihkan sejumlah tertentu piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, biasanya antara penyisihan yang dilakukan oleh perusahaan dengan piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih itu pasti berbeda. Bisa lebih besar, bisa lebih sedikit. Nah, ini adalah contoh pencatatan atau penjurnalan ya untuk metode penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih. Pada sisi kiri itu adalah contoh untuk metode direct write-off atau penghapusan langsung. Jadi langsung dimasukkan ke dalam beban penyisihan piutang yang tidak dapat tertagih.
Kasusnya pada tanggal 31 Maret 2023, perusahaan memiliki piutang kepada PT CAT sebesar 10 juta rupiah yang tidak dapat ditagihkan dan harus dihapus dari piutang usaha atau piutang dagang. Maka jurnal untuk mencatat piutang yang tidak dapat tertagih tersebut itu yang pertama mencatat tanggalnya, tanggal eh, tanggal penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih, kemudian jurnalnya untuk sisi debit adalah beban piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 10 juta. Kemudian untuk yang sisi kredit itu piutang usaha. Karena piutang usahanya itu berkurang, jadi dicatatnya pada sisi kredit. Beda kalau misalnya pada metode allowance ya. Contoh kasusnya eh, tanggal 31 Maret ya. Piutang terhadap PT CAT itu ada 100 juta ya. Total piutang yang dimiliki PT CAT itu ada 100 juta. Nah, diperkirakan 5%-nya itu tidak dapat ditagihkan. Nah, 5% kali 100 juta sekitar 5 juta ya tidak dapat ditagihkan. Maka jurnal pencatatannya itu yang pertama, perusahaan harus mengalokasikan ya berapa sih piutang yang tidak dapat tertagih. Misalnya tanggal 31 bulan Maret itu menyisikannya. Jadi 5% kali 100 juta itu kan 5 juta ya. Ini salah nominal ya. Jadi langsung dibebankan. Debitnya adalah beban piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 5 juta, kemudian cadangan piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 5 juta. Baik, untuk ketentuan perpajakan terkait piutang usaha atau piutang dagang ya, itu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Junto PMK Nomor 207 Tahun 2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Jadi, pada peraturan atau aturan perpajakan tersebut menjelaskan tentang bagaimana perlakuan perpajakan terhadap piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih. Nah, menurut aturan perpajakan tersebut, piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih itu dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Tapi dengan syarat yang pertama telah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian yang kedua, wajib pajak telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih kepada DJP. Jadi harus ada daftarnya siapa saja pihak-pihak yang tidak dapat membayar piutangnya ke perusahaan. Dan ada beberapa syarat tertentu yang harus dilengkapi. Baik, sekian untuk materi piutang usaha atau piutang dagang. Semoga dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada pertemuan atau materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekstusias.